Indonesia, sebuah negara kepulauan yang berdiri tegak dengan kedaulatan yang dijaga ketat. Di garis depan penjagaan ini, berdiri Tentara Nasional Indonesia, dipimpin oleh seorang komandan tertinggi. Inilah kisah dan rekam jejak Jenderal TNI Agus Subianto, sosok ke-23 yang mengemban amanah sebagai Panglima TNI. Lahir di Cimahi, Jawa Barat, pada 5 Agustus 1967, Jenderal Agus Subianto adalah putra dari seorang prajurit TNI Angkatan Darat. Latar belakang ini menanamkan disiplin dan semangat pengabdian sejak usia dini. Perjalanan resminya sebagai prajurit dimulai saat ia lulus dari Akademi Militer, Akmil, pada tahun 1991, dari kecabangan infanteri. Lulusan Akmil, 91 ini segera meniti karir di berbagai kesatuan strategis, termasuk di pasukan elit Komando Pasukan Khusus, atau Kopassus. Lingkungan Kopassus membentuknya menjadi perwira dengan kemampuan taktis, kepemimpinan yang tegas, dan mental baja. Pendidikan militer beliau sangat lengkap, dari Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat, Seskoat, hingga kursus-kursus di dalam dan luar negeri, yang memperkaya wawasan pertahanan dan keamanan nasional serta globalnya. Karir Jenderal Agus Subianto dikenal dengan peningkatan yang pesat dan penempatan di posisi-posisi kunci yang memiliki dampak besar bagi TNI. Beberapa pos penting yang pernah diembannya meliputi Komandan Kodim 0735 Surakarta, 2009 hingga 2011. Di jabatan ini menempatkannya di lingkungan Solo, di mana ia menunjukkan kepiawaian dalam pembinaan teritorial dan komunikasi sosial, fondasi penting bagi seorang pimpinan TNI. Komandan Resimen Induk Kodam dan Rindam, 2 Sriwijaya, Komandan Korem 132 Tadulako. Posisi di lapangan ini mengasah kemampuan manajerial dan kepemimpinan operasionalnya. Komandan Pasukan Pengamanan Presiden dan Pas Pampres, 2020 hingga 2021. Sedi bertanggung jawab langsung atas keselamatan Presiden dan Wakil Presiden. Peran ini menegaskan tingkat kepercayaan tertinggi dari negara terhadap kapabilitasnya. Wakil Kepala Staf Angkatan Darat, Wakasat, 2021 hingga 2023. Sedi sebagai orang nomor 2 di Matra Darat, ia terlibat langsung dalam perumusan kebijakan dan modernisasi Angkatan Darat. Kepala Staf Angkatan Darat, Kasat, Oktober-November 2023. Sedi sebelum menjabat Panglima, ia sempat memimpin Matra Darat, sebuah puncak karir tertinggi di TNI Angkatan Darat. Hanya dalam waktu singkat setelah menjadi Kasat, Jenderal Agus Subianto diajukan oleh Presiden dan disahkan oleh DPR RI. Ini menandai kecepatan dan kepercayaan yang luar biasa terhadap rekam jejaknya. Pada 22 November 2023, ia resmi dilantik sebagai Panglima TNI ke-23. Sebagai Panglima, Jenderal Agus Subianto membawa visi yang selaras dengan tantangan geopolitik saat ini. Visi yang sering ia sampaikan adalah menjadikan TNI yang prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Dalam kepemimpinannya, ia memprioritaskan beberapa hal kunci. Modernisasi alutsista, melanjutkan upaya peningkatan kemampuan dan teknologi peralatan tempur TNI di ketiga matra, darat, laut, udara. Kesejahteraan prajurit, memastikan hak dan fasilitas prajurit terpenuhi, karena mereka adalah ujung tombak pertahanan negara. Netralitas dan profesionalisme. Di tengah dinamika politik nasional, ia menekankan pentingnya menjaga netralitas TNI dan fokus pada tugas pokok pertahanan. Sinergi, memperkuat kerjasama antara TNI dengan Polri, kementerian lembaga, dan seluruh komponen bangsa dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Tantangan yang dihadapi tidaklah ringan, mulai dari ancaman siber, konflik perbatasan, hingga isu separatisme. Di bawah kepemimpinannya, TNI harus terus beradaptasi dan siap siaga menghadapi spektrum ancaman yang semakin kompleks. Di balik seragam dan bintang di pundaknya, Jenderal Agus juga dikenal sebagai sosok yang religius dan memiliki perhatian besar terhadap keluarga. Ia menikah dengan Ibu Evi Sophia Indra, dan dikaruniai anak-anak yang juga berprestasi. Perjalanan karirnya dihiasi dengan sejumlah tanda kehormatan dan penghargaan militer, baik dari dalam maupun luar negeri, sebagai pengakuan atas dedikasi dan kontribusinya. Salah satu julukan yang melekat padanya adalah Geng Solo, karena ia pernah menjabat sebagai Komandan Kodim di Solo saat Presiden Joko Widodo menjabat sebagai wali kota, menunjukkan kedekatan profesional yang telah terjalin lama. Ia juga merupakan seorang penulis. Pada tahun 2021, ia meluncurkan buku berjudul Belief, Based on True Story About Fight, Dream and Courage, yang membagikan kisah inspiratif perjalanan hidupnya. Dari Cimahi, melalui pendidikan keras di Kopassus, hingga menduduki posisi tertinggi di hierarki militer.
Jenderal TNI Agus Subianto adalah representasi dari pengabdian tanpa batas kepada Ibu Pertiwi. Di bawah komandonya, TNI siap berdiri sebagai garda terdepan, memastikan kedaulatan, menjaga keutuhan wilayah, dan melindungi segenap bangsa Indonesia dari setiap ancaman. Dengan profesionalisme, modernisasi, dan adaptabilitas, TNI terus bergerak maju untuk menjamin keamanan dan stabilitas nasional. Demikian profil singkat Jenderal TNI Agus Subianto, Panglima TNI kita saat ini. Salam hormat dan terima kasih. Jangan lupa subscribe.